Manchester United perlu ubah posisi Aaron Wan-Bissaka. Glenn Hoddle menyarankan agar Manchester United dapat menempatkan Aaron Wan-Bissaka sebagai bek tengah di laga selanjutnya. Manchester United baru saja mengalami kekalahan ketiganya di Liga Inggris 1-0 kontra Arsenal di Old Trafford pada Minggu 1 November malam waktu Indonesia Barat. Satu gol yang tercipta melalui Pierre-Emerick Aubameyang dari titik putih usai Hector Bellerin dilanggar Paul Pogba. Di sisi lain, Manchester United sebelumnya bermain di Liga Champions dan menampilkan permainan yang sangat baik dalam kemenangan 5-0 atas RB Leipzig. Namun Man United gagal mengulanginya saat berjumpa Arsenal. Skuad asuhan Solskjaer sulit mengembangkan permainan di babak pertama. Pasalnya, lini tengah The Gunners yakni Thomas Partey dan Mohamed Elneny bermain baik. MU mengubah formasi bermainnya menjadi 4-2-3-1 di babak kedua, di mana itu jelas membuat Aaron Wan-Bissaka lebih membantu lini serang. Akan tetapi pada laga tersebut pemain bertahan Manchester United itu tidak melakukannya. Karena itu Glenn Hoddle ingin agar Aaron Wan-Bissaka di laga berikutnya lebih baik posisinya diubah menjadi bek tengah. Berbicara kepada Premier League Production, Glenn Hoddle mengatakan Aaron Wan-Bissaka merupakan salah satu bek terbaik dan jika menerapkan formasi seperti itu maka bek kanan harus bisa bermain optimal. Ex Tottenham Hotspur itu menilai formasi yang diubah oleh Ole Gunnar Solskjaer tidak berjalan dengan baik, sehingga dia menyarankan agar Manchester United dapat mengubah posisi Bissaka sebagai bek tengah, sebab menurutnya itu akan efektif untuk sang pemain. Alasan Facundo Pellistri belum masuk skuad utama MU. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membeberkan alasan mengapa Facundo Pellistri belum kunjung bermain di tim utama Setan Merah. Pellistri merupakan salah satu pemain yang bergabung dengan MU di deadline day bursa transfer. Sang winger didatangkan dari klub asal Uruguay, Peñarol, dengan biaya 15 juta euro. Pellistri tercatat sudah 2 bulan berada di skuad MU, namun ia belum sekalipun masuk starting line up Setan Merah, di mana ia baru dimainkan di tim cadangan. Solskjaer menegaskan bahwa sang winger masih dalam proses adaptasi di Inggris. Pellistri adalah anak muda yang baru datang ke negara baru dan segalanya masih baru baginya, buka Solskjaer di laman resmi MU. Solskjaer menyebut bahwa sang winger diturunkan di tim cadangan MU bukan karena ia tidak masuk dalam rencana Solskjaer. Ia menilai sang winger butuh jam bermain dan ia bisa mendapatkan itu di tim cadangan sembari menunggu ia beradaptasi. Dia butuh beberapa kali bermain di tim cadangan. Ini bertujuan agar ia bisa beradaptasi dengan sepak bola di negara ini. Solskjaer menyebut bahwa performa Pellistri di tim cadangan MU sangat positif. Ia yakin tidak lama lagi sang winger sudah bisa bermain di tim utama Setan Merah. Sejauh ini perkembangannya sangat positif. Kami akan bersabar dengannya dan kami akan memberikannya waktu untuk beradaptasi dan terbiasa dengan kami, tutup Solskjaer. Kabar gembira, Dortmund indikasikan bakal jual Jadon Sancho tahun depan. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Winger incaran mereka Jadon Sancho diisyaratkan akan dilepas Borussia Dortmund di tahun 2021. Sepanjang musim panas kemarin, nama Sancho sering dikaitkan dengan Setan Merah. Pemain 20 tahun itu dilaporkan menjadi buruan utama oleh Gunnar Solskjaer. Namun hingga bursa transfer ditutup, MU bakal mendapatkan jasa sang winger. Namun MU diberitakan tidak menyerah begitu saja, di mana mereka akan mencoba merekrut Sancho tahun depan. Baru-baru ini pihak Dortmund mengindikasikan Sancho bakal dijual tahun depan. Semua orang tahu bahwa kami bisa saja membuat transfer penjualan besar dan berharga di musim panas kemarin, buka Watzke kepada Bild. Ia menilai sang winger masih sangat berguna untuk timnya sehingga ia senang sang winger tidak jadi pergi. Namun Watzke mengakui tahun depan timnya mungkin tidak bisa mempertahankan Sancho. Keuangan timnya benar-benar terpukul akibat corona sehingga ia berpotensi menjual salah satu atau dua pemainnya.
Bahkan Anda bisa lihat bahwa tim-tim besar juga terkena dampak karena pandemi ini. Contohnya Bayern, Barcelona, atau Real Madrid, ujarnya. Dortmund dilaporkan masih memasang harga yang sama untuk Sancho. Sang winger hanya bisa meninggalkan signal I do not park jika MU menebusnya dengan harga 120 juta euro. Marcus Rashford contoh pemain muda yang langka di era modern. Mantan penyerang Manchester United Robin van Persie memberikan pujian besar kepada Marcus Rashford. Penyerang berusia 23 tahun itu sudah menjadi sosok andalan di lini serang United. Ia menjadi salah satu mesin gol andalan Setan Merah sejak musim lalu. Namun baru-baru ini Rashford mendapatkan banyak pujian. Pasalnya ia memperjuangkan agar anak-anak di Inggris tidak mengalami kelaparan di saat pandemi virus corona. Van Persie mengaku sangat kagum dengan apa yang dikerjakan Rashford itu. Di saat krisis corona ini, Anda harus membantu satu sama lain. Dan ada satu orang yang bisa Anda contoh, yaitu anak muda bernama Marcus Rashford di Manchester United, ujar Van Persie kepada The Telegraph. Dia masih berusia 23 tahun, namun apa yang ia raih di dalam maupun di luar lapangan begitu luar biasa. Ketika ia mencetak hat-trick di Liga Champions, saya rasa itu sesuatu yang fantastis. Namun saya lebih suka dengan apa yang ia kerjakan di luar sana. Van Persie menilai bahwa jarang ada pemain muda yang memiliki kepekaan sosial sebaik Rashford di era modern ini. Kebanyakan pemain hanya peduli pada dirinya sendiri. Mereka tidak punya pandangan yang luas dan mereka hanya ingin memperbaiki kehidupannya sendiri. Sementara Rashford sangat terlibat di aktivitas sosial. Berkat dedikasinya untuk memerangi kelaparan anak, Rashford mendapatkan penghargaan spesial dari pemerintah Inggris. Ia diberi gelar MBE dari kerajaan Inggris berkat kontribusinya itu.